Saya ingin menjelaskan tentang IRP, Enterprise Resource Planning. IRP adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola sebagai aktivitas bisnis dalam satu sistem yang saling terhubung. Artinya, semua bagian seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, persediaan, penjualan, pembelian menggunakan satu database dan satu sistem yang sama. Dengan IRP, data tidak terpisah-pisah antar bagian. Informasi lebih cepat diakses, kesalahan data bisa dikurangi, koordinasi antar divisi menjadi lebih baik. Contoh sederhana, jika bagian penjualan mencatat transaksi, maka data tersebut langsung terhubung ke bagian keuangan dan gudang tanpa harus input ulang. Manfaat IRP dalam sistem informasi manajemen meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengambilan keputusan, informasi menjadi real time, mengurangi duplikasi data, membantu perusahaan bekerja lebih teratur dan terkontrol. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sistem informasi sumber daya manusia. SISDM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data karyawan dalam suatu organisasi. SISDM digunakan untuk mengelola data seperti data karyawan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, gaji, dan kompensasi. Sistem ini membantu bagian HR agar pekerjaan administrasi menjadi lebih rapi, cepat, dan minim kesalahan. SISDM juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan terkait karyawan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya informasi. Yang pertama ada pendahuluan dan definisi. Definisi pengembangan sistem adalah proses menyusun sistem baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Esensinya ini merupakan sebuah proyek yang harus melalui proses evaluasi seperti proyek lainnya. Metodologinya dianggap sebagai kumpulan metode, prosedur, konsep, dan aturan atau algoritma yang menjadi pedoman pengerjaan pengembangan sistem. Terus yang kedua, ada hal mendasar dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada produktivitas. Saat ini kita sangat butuh sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Hal ini menuntut adanya analis dan programmer yang berkualitas. Terus yang kedua ada reliabilitas. Keandalan sistem sangat penting, di mana di tahap testing biasanya memakan 50% dari total waktu pengembangan. Terus selanjutnya ada pemeliharaan. Perlu diingat bahwa 50% hingga 70% sumber daya justru sering dihabiskan untuk perawatan sistem atau maintenance. Terus yang ketiga ada prinsip-prinsip pengembangan sistem. Ini adalah poin kunci untuk menunjukkan profesionalisme dalam pengembangan. Tujuannya manajemen sistem dibuat untuk mendukung kebutuhan manajemen. Terus investasi besar karena memakan biaya besar. Semua alternatif harus diinvestigasi agar memberikan nilai terbaik. SDM ahli memerlukan orang-orang yang kompeten di bidangnya dengan pembagian tugas yang jelas. Dokumentasi wajib memiliki dokumentasi sebagai pedoman pengembangan. Fleksibilitas, proses tidak harus melalui berurutan dan jangan takut untuk membatalkan proyek jika memang tidak layak. Terus yang keempat ada klasifikasi sistem informasi untuk bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tipe-tipe sistem yang biasanya dikembangkan dalam operasi bisnis. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, mengolah data transaksi rutin seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Terus yang kedua ada Process Control System atau PCS, sistem yang secara otomatis mengendalikan proses produksi fisik menggunakan komputer. Terus ada Office Automation System, mendukung produktivitas kantor, contohnya email, word processing, dan teleconferencing. Terus yang kelima ada metodologi frekuensi terstruktur, pendekatan terstruktur menggunakan alat dan teknik khusus agar hasil akhir memenuhi kebutuhan pengguna, tepat waktu, sesuai anggaran, serta mudah dipahami dan dirawat. Selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang pengembangan sistem informasi. Pertama, kita harus paham bahwa pengembangan sistem bukan sekadar bikin aplikasi baru, tapi proses memecahkan masalah atau mengganti sistem lama agar lebih efisien.
kuncinya ada pada dua hal. Yang pertama itu ada produktivitas atau kecepatan sistem, dan reliabilitas atau kehandalan melalui pengujian yang ketat. Terus tipe sistem dalam bisnis atau visualisasi dalam bisnis, kita mengenal 3 sistem utama. Yang pertama itu ada TPS. TPS fungsinya untuk mencatat transaksi harian. Terus PCS fungsinya untuk kontrol mesin produksi secara otomatis. Terus OAS fungsinya untuk otomasi kantor seperti email dan koordinasi tim. Terus ada manajemen sumber daya informasi atau IRM. Nah, setelah sistem ada, kita harus mengolahnya melalui informasi resource management. Di sini, informasi dianggap sama berharganya dengan uang atau modal. Peran utamanya ada pada CIO atau bisa dibilang Chief Information Officer yang bertugas menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis perusahaan. Terus kesimpulannya, pengembangan sistem yang terstruktur dan manajemen informasi yang baik adalah kunci agar perusahaan tetap relevan di era digital sekarang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Implementasi sistem informasi. Tujuan utama implementasi sistem informasi adalah menerapkan sistem yang telah dirancang agar dapat digunakan secara nyata oleh organisasi. Implementasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, sistem informasi diharapkan mampu mengintegrasikan proses bisnis, mengurangi kesalahan manual, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Tahapan-tahapan utama dalam implementasi sistem informasi. Tahapan implementasi sistem informasi dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama, persiapan implementasi. Pada tahap ini dilakukan perencanaan, penyiapan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang terlibat. 2. Pengujian sistem testing. Sistem diuji untuk memastikan fungsi berjalan dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. 3. Pelatihan penggunaan atau training. Pengguna diberikan pelatihan agar mampu menggunakan sistem secara efektif dan memahami fitur-fitur yang tersedia. 4. Konversi sistem. Peralihan dari sistem lama ke sistem baru, baik secara bertahap maupun langsung. 5. Pemeliharaan dan evaluasi. Sistem dipantau, diperbaiki, dan dikembangkan secara dengan kebutuhan organisasi ke depan. Strategi penerapan sistem. Conversion strategis. Strategi penerapan sistem merupakan metode yang digunakan untuk mengganti sistem lama dengan sistem baru. Antara lain, 1. Direct conversion atau konversi langsung. Sistem lama langsung digunakan oleh sistem baru pada waktu tertentu. 2. Parallel conversion, konversi paralel.